Komunitas Rumah Studi Duta Damai Santo Nikolaus Keuskupan Agung Merauke mengucapkan selamat ulang tahun SDT Fajar Timur yang ke-53. Semoga semakin jaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mengucapkan selamat ulang tahun SDT Fajar Timur yang ke-53. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kami dari komunitas Frateran Rumah Studi Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Jayapura mengucapkan selamat ulang tahun SDT Fajar Timur yang ke-53. Jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, 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 wah. Mahasiswa STFT ke depan seperti apa? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sehubungan dengan pembelajaran kita, perkuliahan kita pada masa COVID-19 ini, saya kira bahwa satu perguruan tinggi atau satu sekolah tinggi yang cukup konsisten dalam perkuliahan, mengikuti perkuliahan di mana dosen-dosen hadir memberikan kuliah melalui aplikasi Microsoft Teams dan juga mahasiswa ada terlibat untuk mengikutinya, adalah saya kira perguruan tinggi di STT Fajar Timur itu merupakan satu perguruan tinggi yang sangat serius dalam hal ini. Boleh dikatakan saya kira satu-satunya perguruan tinggi di Jayapura, di Papua ini yang perkuliahannya menurut saya cukup lancar. Nah, kenapa demikian? Karena mahasiswa itu tinggal di asrama, di komunitas, di seminari, tapi juga para dosen juga tinggal dalam kampus dan ada kemudahan di mana mahasiswa maupun dosen diberikan fasilitas wifi dari sekolah, sehingga dengan itu mempermudah perkuliahan selama masa COVID-19 ini. Sehingga kalau memang dibanding dengan perguruan tinggi lain di luar, baik perguruan tinggi swasta maupun negeri, dalam pembicaraan kami dengan ketua-ketua perguruan tinggi swasta, itu banyak perguruan tinggi swasta yang mahasiswanya itu bisa 20%, 30%, 50%. Jadi tidak 100%. Untuk STFT ini saya kira 100% mahasiswa itu hadir dibanding dengan perguruan tinggi lain, baik swasta maupun negeri. Nah, ini bukannya saya mau mengangkat sekolah STFT, tapi ini satu kenyataan. Satu kenyataan yang kita bisa lihat, bisa amati perkuliahan selama online COVID-19 ini. Sehingga walaupun memang ada kendala di sana sini menyangkut jaringan yang seringkali terganggu, tetapi pada umumnya saya lihat bahwa perkuliahan kita cukup baik, cukup lancar. Dan soal ada kemacetan jaringan, itu satu resiko yang memang kita hadapi. Tetapi dari pihak sekolah kami sudah menaikkan itu kemampuan jaringannya menjadi 100, sehingga ke depan itu saya harap supaya bisa jaringan yang cukup besar kemampuannya itu bisa membackup perguruan kita. Dan saya harap dan saya mau mengajak kepada para mahasiswa maupun juga dosen, ya kita siap menyesuaikan dengan kenyataan seperti ini. Kita tidak mundur, kita tidak putus asa, tapi kita maju terus sambil menyesuaikan ini dan tetap kita berdoa supaya
Tuhan sendiri memberikan pelepasan dari manusia dengan penyakit corona ini. Ya. Nah, itu perkuliahan saya, perkuliahan selama masa COVID. Tapi untuk harapan-harapan ke depan untuk STFC Fajar Timur ini, saya tetap berharap dan punya suatu keyakinan besar bahwa STFC Fajar Timur ini dapat menghasilkan petugas pastoral sebagai pastor atau imam untuk bisa melayani umat di tanah Papua yang ada di 5 keuskupan ini. Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Agats, Keuskupan Timika, Keuskupan Jayapura, dan Keuskupan Solomangkuari. Yang mana lembaga ini memang disponsori oleh 5 uskup, tapi juga dengan 2 ordo OFM dan OSA, sehingga 2 ordo ini juga menjadi sponsor untuk perkembangan lembaga ini. Dan untuk ke depan saya berharap supaya mungkin 3 tahun ke depan, supaya dosen yang masih ada kekurangan pada beberapa mata kuliah itu bisa tercukupi dengan tenaga-tenaga dosen yang muda. Saya harap supaya para uskup dan juga 2 ordo mempersiapkan tenaga-tenaga dosen yang muda. Dan ke depan itu saya harap 1-2 tahun lagi saya harap supaya program magister di STFC ini supaya segera hadir dan bisa dapat SK pengakuan dari Departemen Agama, Kementerian Agama. Nah, tentang hal ini memang sudah beberapa tahun lalu, terlebih khusus 2 tahun lalu kami sudah sampaikan proposal pengajuan supaya S2 pasca sarjana ini bisa dibuka di S2. Nah, sementara masih dipelajari, disiapkan hanya karena pandemi corona sehingga dari Kemenak mereka masih mempelajari, sehingga mungkin tahun depan saya masih harap supaya program pasca sarjana itu bisa hadir di STFC Fajar Timur ini. Ya. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Mungkin harapan ini yang menjadi suatu doa bagi kita semua. Ya, saya tetap berharap bahwa juga STFC ini juga tetap diberikan dukungan juga oleh umat, terlebih khusus untuk umat dari Papua, yang mana memang kita harus akui bahwa sudah sekian tahun lamanya sejak STFC ini ada sampai sekarang mahasiswa kalau dibandingkan memang lebih banyak itu mahasiswa non Papua. Nah, mahasiswa Papua itu masih ada perbedaannya. Perbedaan seringkali bisa beda 40% atau 50%. Saya harap ke depan supaya mereka yang kuliah di STFC juga supaya umat Papua justru bisa memberikan anak-anak Papua bisa berkuliah di STFC Fajar Timur. Tapi juga mereka yang lahir dan besar di Papua. Sekalipun mereka yang dari tempat lain, tapi kita prioritaskan juga supaya mereka yang lahir dan besar di Papua. Itu kami berikan prioritas karena mereka sudah menyatu dengan tanah dan masyarakat Papua, sehingga kepada mereka ini juga kita berikan prioritas supaya bisa dapat kuliah di sekolah ini. Bagaimana harapan Bapak tentang sebagai kepala sekolah untuk para karyawan, dosen, dan juga rumah studi, pembina-pembina rumah studi, walaupun situasi pandemi seperti ini, tapi masih tetap semangat? Saya melihat bahwa memang satu hal yang patut dibanggakan adalah ada satu kerjasama antara sekolah dengan pihak rumah-rumah studi, seminari, komunitas, karena
para mahasiswa ini sebagian besar itu tinggal di rumah studi atau di komunitas, di seminari. Dan rumah-rumah studi, pembina rumah studi itu memberikan satu perhatian yang besar untuk mendukung mahasiswanya, misalnya menyiapkan soal makan minum, mempersiapkan wifi untuk mereka bisa kuliah, lalu juga memberi pendidikan pembinaan selama ini sehingga mahasiswa itu tetap ada di tempat dan bisa mengikuti kuliah. Nah, ini yang justru saya melihat bahwa ada suatu kerjasama yang baik antara sekolah dengan rumah-rumah studi. Bahkan pada waktu masa praktik, misalnya pada waktu stase pengabdian masyarakat ataukah penelitian ataukah stase kegerejaan, nah, semua praktik itu dilaksanakan dari rumah-rumah studi. Sehingga pembina rumah studi itu juga memberikan dukungan kerjasama dengan sekolah dalam arti bahwa mengatur mahasiswa supaya mahasiswa juga bisa mengambil bagian dalam praktik-praktik pada saat itu. Itu satu kerjasama. Memang dan juga dari pihak dosen juga ada kerjasama dalam arti bahwa coba bagaimana mau mencari aplikasi perkuliahan yang sangat membantu. Itu para dosen juga tetap monitor, mengadakan evaluasi perkembangan bagaimana pembelajaran ini dilakukan. Akibat evaluasi itu kami punya jaringan yang tadinya lemah, yang kurang, sekarang kita angkat, kita tingkatkan lagi. Ini adalah satu perhatian juga dari sekolah. Pokoknya dari pihak sekolah kami coba berbuat yang coba maksimal cepat mungkin untuk mendukung pembelajaran selama masa COVID ini, tapi tetap dalam kerjasama dengan pihak rumah studi karena bagaimanapun juga